kalau masalah tiketnya gimana buat ke Thailand, saya tanya gitu kan. Dia bilang kalau tiket itu semua ditanggung perusahaan, yang penting Mas udah standby, udah siap semuanya. Kejadian aslinya itu saya bakal kerjakan di scammer. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke ya, sekarang udah kondisinya udah alhamdulillah udah di Indonesia ya. Jadi Indonesia. Siap. Oke, tapi masih sedikit agak trauma gitu mungkin ya. Kalau dibilang masih sedikit ya masih ada sih Bang. Masih ada ya. Oke, tapi ya alhamdulillah ya udah nyampe ke Indonesia ya. Kita selamat bisa pulang ke Indonesia. Iya, siap. Oke, aku pengen nanya dulu. Kamu tuh sebenarnya tinggalnya di mana? Aku di Citayam Depok Bang. Citayam Depok. Ya. Asli dari Depok. Kalau asli itu Sunda Ambon, tapi lahir saya di Sukabumi. Oke, berarti sekarang stay pun di Depok nih sekarang ya? Iya. Sama keluarga ya, sama ibu gitu? Sama ibu saya. Oke, siap. Nah, aku pengen nanya, waktu pertama kamu bekerja di luar negeri itu awalnya gimana? Kita pertama kerja di luar negeri itu awalnya kita coba cari di sharing-sharing di grup itu ya, Facebook, di info grup luar negeri. Hah? Muncullah tuh namanya si Emi itu Bang. Nah si Emi ada nge-share di Facebook itu dicari karyawan, karyawati tidak ada batas usia. Dengan gaji 25.000 baht sebagai waiter di restoran Thailand. Itu lu sengaja nyari pekerjaan itu di luar negeri atau lu iseng-iseng gitu loh, buka Facebook terus ada lowongan itu atau gimana? Kalau itu saya iseng-iseng aja Bang. Nggak sengaja. Pas keluar Facebook kan, ketemulah loker kerja di luar negeri itu. Oke, berarti informasinya itu ada di grup. Betul, ada di grup. Grup apa namanya? Nama grupnya loker luar negeri gratis. Info lowongan kerja luar negeri gratis. Oke, nanti kita tampilkan di di video ya. Oke, itu lu akhirnya dari situ lu ngubungin nih. Iya. Iya, terus dihubungin namanya siapa tadi? Emi. Oke, lu hubungin Emi. Gimana tuh setelah itu? Setelah itu kita coba-coba kan inbox di messengernya dia. Saya bilang sore Kak, kan waktu itu posisinya kan sore dia nge-save Facebooknya kan. Ya sore Mas, ada apa? Dia bilang kan. Itu yang mengenai job luar negeri yang kakak sharing di grup itu apa betul masih terima karyawan? Dia balas kan, ya betul Mas, masih nerima. Emangnya Mas berminat? Nah, saya coba kulik dong. Iya. Saya bilang, kalau boleh tahu kerja di mana? Saya bilang gitu. Di Thailand. Dia bilang, di sana kita kerja sebagai apa? Dia udah tanya lagi, kerja di restoran sebagai waiter. Saya bilang lagi dong, emang gajinya berapa? Dia bilang gajinya itu 25.000 baht atau dirupiahkan uang kita itu 12-13 juta lah Bang. Oke, dari situ lu akhirnya tergiur lah intinya dari percakapan itu. Oke, tergiur. Lu akhirnya bikin paspor atau gimana? Kalau masalah bikin paspor itu kita emang sebelumnya udah ada paspor Bang. Oh, kamu udah ada paspor? Iya, karena sebelumnya itu saya pernah kerja berlayar. Oke. Dikarenakan kan gini Bang, dulu itu saya kan tahun 2019 itu kan terakhir saya berlayar. Kapal saya itu tenggelam. Nah, pas kejadian kapal saya itu tenggelam, saya pulang ke Indonesia. Nah, dari situ saya udah dilarang sama ibu saya jangan ngelaut lagi. Udah cukup kerja di Indo aja atau di darat. Mau di luar negeri juga nggak apa-apa. Yang penting jangan di laut, kata ibu saya. Makanya saya udah nggak boleh, maksudnya saya udah nggak dibolehin lagi kerja ngelaut. Oke, itu waktu kerja ngelaut itu apa berlayarnya nangkap ikan atau apa? Saya waktu itu kerjanya kapal collecting Bang, bulk carrier. Oh, itu collecting itu kapal barang ya? Kapal ya, bawa barang gitu ya. Transfer, kalau misalnya kan kebanyakan kita nampung itu buat kapal-kapal ikan. Kapal-kapal ikan kan biasanya mereka kan suka berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di lautan, kekurangan stok makanan atau bahan-bahan lah. Dari kapal kita buat
kirim ke kapal ikan itu. Oke, singkat cerita, lu udah selesai nggak bekerja di kapal lagi, nggak berlayar lagi. Betul. Lu pulang, akhirnya lu pengen kerja di luar negeri itu tadi, iseng-iseng itu tadi. Iya betul bang. Oke, jadi lu udah punya paspor duluan ya? Sebelumnya emang saya udah punya paspor juga. Oke, gimana Pak? Akhirnya lu bisa berangkat ke sana itu gimana? Ke Myanmar itu tadi? Sebelumnya bukan Myanmar sih bang. Kita awalnya itu dijanjikan kerja buat di Thailand sebagai waiter di restoran. Chat agensi saya itu namanya si Emi. Besoknya dia bilang, kamu ada paspor gak mas? Kata si Emi itu. Bilang ada. Oh kalau ada paspor tuh lebih cepat berangkatnya. Ya kalau masalah tiketnya gimana buat ke Thailand, saya tanya gitu kan. Dia bilang, kalau tiket itu semua ditanggung perusahaan. Yang penting mas udah standby, udah siap semuanya. Ya saya bilang, insya Allah kalau masalah kesiapan saya udah ready. Saya bilang, oke mas kapan bisa berangkat? Dia bilang. Waktu itu saya terakhir waktu itu saya berangkat itu tanggal 5-an bang, 5 November. Sebelum berangkat itu tanggal 4 nyekar dulu bang, ke makam almarhum ayah saya juga. Habis nyekar, pamitan sama ibu saya. Bilang, Ma, Doni mau berangkat lagi merantau. Emang mau kerja kemana? Dia bilang, mau kerja ke Thailand. Emang kerja apa? Dan ibu saya kan penasaran. Kerja di restoran. Emang ada di Thailand kerja restoran? Ya namanya saya juga awam ya, gak tahu ya bang. Saya pikir ada, ya namanya setiap negara pasti ada restoran lah. Saya bilang gitu kan. Cuman saya nggak tahu kalau kejadian aslinya itu saya bakal kerjakan di scammer. Scammer berarti ya? Ya scammer. Oke. Perjalanan lu berangkat ke sana tuh gimana? Perjalanan berangkat itu kita kan pas dari rumah itu tanggal 5 ya. Tanggal 5 saya ingat banget itu jam 1 dini hari. Dari Depok ke bandara. Saya itu ongkos sendiri bang. Semua saya ongkos sendiri dari rumah ke bandara. Harusnya ini saya berangkat kan 10 orang semuanya. Teman-teman saya 9 orang ini mereka ditampung dulu ke apartemen di Jakarta Barat. Karena saya berhubungan saya orang Depok, maksudnya yang paling dekat. Mereka kan orang perantauan semua di luar Jabodetabek. Saya datang ke sana sendiri ke bandara. Ketika pas mau berangkat nih, pesawatnya seingat saya itu 6:30. Itu Bandara Soekarno-Hatta ya? Betul, Soekarno-Hatta. Teman-teman saya tuh belum datang. Kan dijanjikan tuh sampai bandara itu jam 3 pagi udah harus pada standby. Nyatanya sampai mau pesawatnya terbang pun nggak ada yang datang. Saya yang 9 orang ini. Terus saya calling-callingan dong sama anak-anak. Bilang, bro, kok kalian kenapa nggak berangkat ke sini? Kok cuma saya sendiri? Saya bilang gitu kan. Saya nggak ada ongkos bang buat ke bandaranya. Lah kok bisa sih? Saya aja dari rumah ke bandara aja itu sampai saya gak ada BPKB motor bang. Karena saya niat kerja kan buat memperbaiki hidup saya lah ya. Nah ketika udah sampai di bandara itu saya mau terbang, sampai pesawatnya terbang pun mereka nggak muncul. Akhirnya berangkat sendiri loh? Ya saya berangkat sendiri pas pesawat terbang itu. Lu tapi tahu tujuannya kemana? Kalau tujuannya berangkatnya kemana saya tahu, ke Thailand emang.